Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Kansa Wijaya dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan kembali mengerjakan tugas dengan judul tugasnya yaitu membuat sistem manajemen gaji. Untuk langkah kerjanya yaitu menggunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1 sampai 5 yang pernah kita kerjakan, kemudian mengimplementasi kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengisi terlebih dahulu tabel jabatan, itu ada manajer, supervisor, dan juga staff. Untuk gaji pokoknya masing-masing berbeda. Manajer itu 10 juta, supervisor 7 juta, dan staff itu 5 juta. Dengan tunjangan untuk manajer 3 juta, tunjangan supervisor 2 juta, dan staff 1 juta. Kemudian untuk tabel lemburnya yaitu 25.000 dan tabel rating dengan keterangan berikut. Rating 5 20%, 4 15%, rating 3 10%, rating 2 5%, dan rating 1 0. Ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka munculkan pesan error. Ketika menambah karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel gaji. Gunakan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Baik, jadi di sini saya sudah membuat folder dengan filenya. Filenya ada dua, ada manajemen PHP dan juga koneksi PHP. Untuk koneksi PHP ini adalah untuk menyambungkan dengan database database kantor yang sudah ada pada tugas yang kemarin. Oke. Kemudian di sini ada manajemen PHP. Untuk menyambungkannya itu include koneksi.php. Kemudian di sini ada function tampilkan menu untuk menampilkan terlebih dahulu menunya. Kemudian di sini nanti si user itu disuruh untuk memilih antara 1 sampai 6. Kemudian kalau semisal si user ini memilih lebih dari angka 1 sampai 6, maka akan memunculkan pilihan tidak valid. Silahkan pilih opsi dari 1 sampai 6. Contohnya seperti ini ya. php. Nah, kemudian akan muncul seperti ini untuk tampilan menunya. Kemudian nanti user kalau semisal pilih dari lebih dari 1 sampai 6, kayak semisal 8, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Silahkan pilih opsi 1 sampai 6. Oke. Selanjutnya ada bagian function untuk melihat karyawan. Jadi di sini user akan melihat daftar karyawan yang sudah tersimpan. Kalau semisal tidak ada daftar karyawan, maka if empty result, maka akan menampilkan tidak ada karyawan yang terdaftar. Kita lihat dulu contohnya. Kita coba, di sini saya sudah membuat daftar karyawan ya. Jadi sudah pasti ada harus. Nah, daftar karyawan ini sudah saya buat tadi. Kemudian di sini ada bagian tambah karyawan. Untuk tambah karyawan ini, user diminta untuk memasukkan nama, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, jabatan, kemudian status, dan juga rating. Tapi kalau semisal di terminal ini ditampilinnya tuh ditampilinnya tuh cukup si nama karyawan dan juga divisi. Kemudian yang lainnya itu bakalan tampil di localhost. Seperti yang sudah saya buat di sini. Jadi di sini tuh saya sudah buat ada divisi, alamat, umur, jenis kelamin, status, dan created ad-nya. Ini ya, dua ini.
Nah, nanti akan tampil di sini. Baik, balik lagi. Kemudian ada bagian function update karyawan. Di sini tuh untuk mengupdate atau mengubah gitu, bukan menambahkan. Di sini yang pertama diminta untuk si karyawannya itu, si usernya itu untuk memilih dulu ID yang akan diupdate-nya. Kemudian nanti baru mengganti namanya, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, jabatan, statusnya, dan juga ratingnya. Oke. Kita coba terlebih dahulu saja ya. Di sini kita coba update karyawan. Kita coba update yang Kia. Nah, nama karyawannya tetap Kia. Kemudian untuk divisinya kita ubah jadi admin. Alamatnya di Karayunan. Umurnya 19 dan jenis kelaminnya perempuan. Nah, kemudian jabatannya adalah supervisor. Statusnya aktif. Ratingnya 4. Karyawan berhasil diupdate. Coba kita lihat. Nah, si Kia ini sudah divisinya sudah berubah jadi admin ya. Kemudian coba kita lihat dulu di sininya. Kita refresh. Nah, di sini juga berubah ya. Kia jadi admin, terus dari Karayunan, umurnya 19 tahun, dan aktif. Oke. Kemudian ada bagian untuk hapus karyawan. Saat ini tuh untuk menghapus karyawan, tapi di sini sama seperti tadi, si user itu akan diminta untuk memilih atau memasukkan ID yang akan dihapus gitu ya. Kita coba di sini lihat. Di sini tadi daftar karyawannya ada Kia sama Via. Di sini kita coba hapus yang Via. Hapus karyawan. Kita coba yang Via. Karyawan berhasil dihapus. Kemudian kita lihat lagi. Nah, daftar karyawan jadi cuma satu. Cuman si Kia doang. Oke. Kemudian di sini ada bagian hitung gaji karyawan. Untuk hitung gaji karyawan ini harus user ini diminta untuk memasukkan periode, kemudian jumlah jam lembur atau lama lemburnya, kemudian ratingnya. Ini adalah kode programnya, dan ini if MySQL num rows itu jadi menyatakan apakah si ID ini tuh valid atau enggak. Kemudian di sini ada cara menghitungnya, menghitung gaji pokok, mau itu manajer, supervisor, dan juga staff. Kemudian insert gaji, insert into gaji, ini tuh ini bakalan kesimpan di localhost-nya ya. Kemudian di sini ada detail gajinya, yaitu gaji pokok, tunjangan lembur, bonus kinerja, total pendapatan. Kemudian di sini ada yang untuk menampilkan gagal menyimpan data gaji. Kita coba untuk menghitung gaji si Kia ini. Hitung gaji karyawan. Untuk periodenya bebas ya, tadi 2004 lah. Bulan 6, tanggal 16. Jumlah jam lemburnya 4, ratingnya 4. Nah, gaji pokoknya 7 juta karena tadi si Kia ini merupakan supervisor ya. Kemudian tunjangan untuk supervisor itu 7 juta. Lemburnya itu 100 karena berapa tadi? Karena si lembur ini tuh dikali dengan tarif, yaitu tarifnya itu 25.000 ya.
Kemudian ada bonus kinerja dan juga ini total pendapatannya 10.150.000. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu di localhost-nya. Ini tadi masih ada ya, belum kita refresh. Kita refresh. Nah, sisa kia. Nah, kita coba lihat ke bagian gaji. Nah, ini udah kesimpan ya di sininya. Tuh, 10.150.000. Oke, selesai mungkin ya. Di sini kita keluar aplikasi dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata dan juga salah dalam menjelaskan. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.